Oke, tahapan berikutnya setelah kita menyelesaikan purchase requisition adalah melakukan transaksi purchase order ya. Nah, di sini kita akan merubah purchase requisition menjadi purchase order dan akan melakukan order acknowledgement ya. Nah, kita lihat tahapannya bagaimana. Nah, pada saat melakukan transaksi, purchase order, di sini kita menggunakan, reference ya, dengan referensi purchase requisition. Jadi otomatis nomor purchase requisition-nya harus di-input pada saat kita akan melakukan transaksi PO ya. Ini ya, ini melakukan, konversi ya, dari purchase requisition ke purchase order. Nah, terus kemudian pada saat melakukan transaksi purchase requisition, kita bisa melakukan input, untuk sumbernya ya, dari mana saja. Misalnya ini ada untuk, vendor, ini dari vendor A, B, atau C. Nah, ini kita bisa melakukan yang namanya RFQ ya, atau request for quotation di sini ya, jadi boleh. Nah, untuk transaksi-transaksi ini bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis ya. Nah, nanti setelah itu kemudian baru setelah kita tahu nih vendornya siapa ya untuk beli ya, baru kemudian kita bisa melakukan transaksi purchase ordernya atau proses assignment. Sama ini juga bisa di-input secara manual maupun secara otomatis. Artinya kalau otomatis ya kita tinggal masukin aja datanya terkait dengan nomor dokumennya. Nah, cuman bisa juga di-input secara manual, artinya, apabila ada data yang, berbeda dan lain sebagainya bisa disesuaikan secara manual ya. Nah, terus kemudian ini, bagaimana cara meng-copy datanya ya. Nah, ini langsung aja nanti dimasukin si nomor, dokumennya ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini kalau kita mau ngerubah tadi yang saya bilang ya, akun assignment yang asalnya nggak tahu milik siapa ya di bagian purchase requisition, itu bisa diubah menjadi, cost center tertentu pada saat kita udah tahu di purchase order. Jadi ceritanya di bagian purchase order ini kita tahu ya, ini punya siapa, akhirnya berubah ya, asalnya akun assignment-nya U menjadi akun assignment-nya jadi K. Terus kita lihat juga ternyata dari sisi harga dia ada perubahan juga ya, yang awalnya 900 ya, kemudian dia berubah jadi 930 gitu ya. Nah, valuation price-nya tetap sama dari untuk yang voucher ya. Kalau ini kan flat screen, untuk yang voucher ini udah tahu kan tadi siapa yang beli ya, jadi udah masuk ke K. Nah, ini kebetulan valuation-nya tetap sama dari 7 ke 7 ya. Jadi untuk perubahan bisa dilakukan secara otomatis seperti yang item kedua maupun secara manual diubah seperti item yang pertama gitu. Nah, ini selanjutnya kita melakukan yang namanya order acknowledgement ya. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk order acknowledgement, dimulai dari membuat purchase order ya, membuat purchase order, kemudian selanjutnya ada order acknowledgement ya dari beberapa vendor ya. Nah, ini kebetulan yang kepilih adalah si Miller ya gitu ya. Nah, terus kemudian ada informasi terkait dengan transaksi pengiriman barang, yaitu ada loading confirmation dan shipping notification, dan terakhir kita lakukan transaksi good receipt itu ya. Nah, ini untuk proses dari order acknowledgement khusus untuk yang consumable material. Ya, ini tolong diingat-ingat ini ada di halaman berapa, karena ini biasanya suka ditanya ya transaksinya, bagaimana cycle untuk transaksi order acknowledgement gitu. Oke. Kemudian berikutnya kita langsung saja ya, masih di video yang sama. Setelah selesai mengerjakan transaksi purchase order, lanjutannya adalah melakukan transaksi good receipt maupun invoice receipt ya. Kita tahu good receipt ini adalah penerimaan barang ya, dan invoice receipt itu biasanya berdasarkan dari jumlah barang yang diterima ya. Nah, takutnya di jalan ada yang rusak atau ada yang salah kirim dan lain-lain, tentu saja akan mempengaruhi jumlah barang yang diterima maupun harga yang harus dibayar ya. Nah, cuman kita tahu juga bahwa untuk consumption material ini good receipt itu tidak
mandatory atau tidak wajib ya. Dan nanti akhirnya setelah melakukan transaksi good receipt, si barang itu ternyata bisa dikategorikan nilainya atau tidak bernilai ya. Jadi ada dua jenis untuk good receipt, ada valuated atau non valuated, tapi untuk yang consumption material kita sudah bahas di awal bahwa ini termasuk ke kategori yang non valuated good receipt ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tampilan untuk perbedaan ya good receipt yang non valuated dengan yang valuated ya. Tentu saja kalau yang valuated itu kategorinya adalah stok material, sedangkan yang non valuated transaksinya termasuk ke kategori yang consumable ya. Nah, ini lihat dari sisi good receipt-nya ya. Nah, dia masuk ke valuated, terus kemudian posting ke stok akun seperti biasa. Ini akan menambah jumlah stok dan menambah jumlah nilai barang ya. Dan terakhir kita akan invoice verification ya. Di sini akan melihat dari sisi pembayarannya tergantung dari good receipt-nya ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang consumable material, nah dia bisa nggak pakai good receipt atau bisa juga menggunakan good receipt ya, di mana good receipt-nya bisa masuk ke kategori valuated maupun yang non valuated. Nah, terus kemudian kalau yang valuated jangan lupa diposting ke consumption account. Nah, kalau yang non valuated dan non GR ini tidak akan mempengaruhi pencatatan finance-nya ya. Jadi nggak akan ngaruh ya. Nah, kalau sudah diterima, kemudian transaksi berikutnya adalah kita akan menginput si invoice verification-nya ya, atau invoice receipt-nya ya, IR ya. Nah, terus kemudian hanya untuk barang-barang yang memang sudah ada consumption account-nya ya. Nah, sedangkan untuk yang bagian yang nggak ada via posting ya, ini juga sama akan diposting ke consumption account. Kalau yang ini untuk yang ada harganya saja yang berbeda-beda ya, atau ada harga yang tidak sesuai gitu. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah postingannya untuk akun dari valuated dan non valuated GR ya. Nah, kita lihat ya untuk valuated GR ini akan diposting ke consumption account. Kemudian kita juga punya invoice receipt account ya, dan vendor account ya. Jadi ada 3 kalau untuk yang valuated GR. Nah, yang non valuated GR kita cuma punya 2 transaksi atau 2 pencatatan, yaitu di bagian consumption dan di bagian vendor. Untuk yang GR atau IR ini tidak ada pencatatan gitu. Oke, selesai sudah. Oh sorry, masih ada satu lagi ya. Nah, ini ada yang namanya blanket purchase order ya. Nah, blanket purchase order ini sama ya, sebenarnya dia termasuk kategori PO. Cuman bedanya dia itu punya kayak limit per bulan. Nah, kayak tadi nih saya sampaikan bahwa kalau beli consumable material itu mirip kalau kita belanja untuk keperluan rumah tangga ya. Nah, akan tetapi dengan menggunakan blanket purchase order, kita sudah menetapkan limit tertentu untuk membeli barang. Misalnya nih dalam 1 bulan ya, maksimum beli kertas itu adalah 50 rim. Nah, artinya kalau misalnya ternyata kita baru 3 minggu udah 50 rim, nah ini kita nggak bisa beli lagi kertas. Karena sudah ngehit limitnya gitu ya. Itu yang namanya blanket purchase order. Nah, di sini kita harus menentukan juga untuk account assignment-nya berapa. Misal nih ya, kalau kita ambil contoh misalnya kayak di Ulbi, itu kita punya prodi misalnya ya D3 AL sama D4 LB ya. Nah, terus kemudian kita cek ini ternyata mahasiswanya itu jumlahnya misalnya beda dikit nih misalnya. Anggap yang D3AL jumlahnya 350 gitu ya. Yang D4LB jumlahnya 300 gitu ya. Nah, otomatis jatah untuk operasionalnya misalnya untuk ngeprint dokumen ya, untuk kebutuhan operasional dan lain sebagainya ini sedikit berbeda. Nah, untuk D3AL misalnya limit untuk beli kertas itu adalah 4
karena kita 50 ya, kita bilang 30 ya, 30 rim ya. Sedangkan untuk D4LB itu maksimum 20 rim. Nah, ini harus di-assign ya. Untuk D3AL itu maksimum di 30, D4LB itu maksimum di 20. Nah, apabila dalam bulanan ini dia udah mencapai limitnya, maka nanti nggak akan bisa belanja atau nggak akan bisa minta kertas lagi gitu. Kayak gitu ya. Gambaran terkait dengan blanket purchase order. Nah, ini transaksi bedanya ya antara standar PO dengan consumable materials ya. Di sini menggunakan purchase requisition sama-sama, terus kemudian sama-sama purchase order ya. Nah, sama-sama untuk good receipt dan invoice. Jadi sebenarnya sama aja ya untuk transaksinya, baik itu yang standar maupun yang consumable. Nah, ini ya. Nah, ini untuk transaksi untuk blanket purchase order ini harus ada yang namanya release dulu ya. Artinya kalau mau belanja itu harus ada ACC ya dari departemen yang berwenang gitu. Boleh nggak nih si D3AL belanja lagi gitu ya, atau boleh nggak nih kita belanja gitu. Nah, ini biasanya juga ada periodenya, tadi sudah dikasih tahu ya, misalnya per bulan gitu ya. Dari tanggal 1 sampai 31 berapa barang yang boleh dibelinya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh invoice entry untuk blanket purchase order ya. Jadi untuk transaksi blanket purchase order ini dia akan sedikit berbeda. Dia akan nanti si invoice verification-nya itu atau IR-nya itu baru dilakukan nanti di akhir ya. Di akhir banget setelah kita beres make gitu ya. Jadi dia walaupun PO-nya di awal ya, walaupun PO-nya di awal nih, tadi PO-nya berapa? PO-nya 50 kan gitu. Tapi kan belum tentu yang dipakainya 50 nih. Bisa saja yang dipakainya kurang dari 50 ya. Jadi si invoice verification-nya itu bisa kurang dari 50, tidak sesuai dengan jumlah yang dibeli. Nah, invoice verification-nya juga nanti dilakukan di akhir ya, setelah barangnya selesai dipakai gitu. Nah, ini kayak ini nih. Ini purchase order awalnya nih validnya cuman ada validnya doang ya. Validnya dari tanggal 1 sampai 31. Nih misalnya. Terus ini ada cost center 1, cost center 5, cost center 1, cost center 5, cost center 3. Nih, kita lihat nih, dia udah belanja 5.000 ya. Terus ini udah belanja 10.000. Terus ini udah belanja 10.000, ini udah belanja 2.000. Nih, ini beda-beda cost center ya, 5, 8 ya, 4 nih. Kalau kita totalin berapa nih? Ini 5.000 tambah 10.000, 15.000. Ini tambah 10.000, 25 tambah 2.000, cuman 27.000 ya, sedangkan limitnya adalah 100.000 jajannya ya. Jadi ini masih belum ngehit limit ya, karena dia maksimumnya belanjanya di 100.000, padahal dia baru jajan 27.000 dengan cost center yang berbeda-beda juga. Otomatis karena kita menyesuaikan jumlah pemakaian, makanya invoice verification-nya itu dilakukan di akhir. Jadi PO awal itu hanya untuk ngehit limitnya aja atau ngeset limitnya aja ya, kalau yang blanket purchase order itu. Oke ya, ini karakteristiknya. Ini order type-nya adalah FO ya, atau framework order. Kemudian dia punya validity period ya dari purchase order-nya kayak tadi misalnya untuk jangka waktu 1 bulan atau 1 tahun gitu misalnya, seperti itu. Terus ada kategorinya ya, atau limit kategorinya. Nah, ini ya biasanya yang di limit itu adalah barangnya atau bisa juga uangnya. Jadi mau pilih nih, kita mau kategori untuk limitnya itu mau berdasarkan uang atau berdasarkan jumlah. Tahu bedanya ya? Uang itu berarti berapa, kayak tadi 2 juta misalnya. Kalau jumlah misalnya 100 gitu, seperti itu ya. Ini bisa dipilih salah satu. Terus dia nggak ada nomor materialnya ya. Terus account assignment-nya harus U ya. Atau boleh U. Ini bisa langsung di-assign kayak tadi cost center-nya mana aja yang boleh ikutan, atau bisa juga jadi unknown dulu, nanti baru di invoice receipt itu diganti. Dan tidak ada good receipt ya pada saat transaksi. Jadi dari PO itu langsung ke IR gitu.
ya. Terus kedua tetap ada pencatatan accounting-nya di bagian invoice. Terus additional atau multiple account assignment itu dimungkinkan, artinya bisa melakukan transaksi untuk lebih dari satu akun ya, atau nanti nambah akun lagi. Nah, harus dicek ya validity period-nya sama limitnya pada saat invoice verification. Udah ngehit atau belum? Ngehit tuh apa ya? Udah mencapai maksimal atau belum? Seperti itu ya. Ini karakteristik dari blanket purchase order. Nah, ini item kategorinya sama kayak account assignment. Jadi dia punya banyak tipe ya. Ada limit, ada konsinyasi, ada subkontrak, ada material unknown ya. Ada third party. Ya, ini untuk input datanya ya. Depend on document type. Ini ada macam-macam purchase requisition, RFQ, PO dan outline agreement ya. Ini juga sering keluar item kategori ya terkait untuk blanket ya. Ingat-ingat ya, lihat di buku modulnya ya. Untuk blanket purchase order item kategorinya nih ya, ditandain, suka keluar soalnya. Oke, nah nanti kita bisa cek untuk kalau mau menentukan si kategorinya termasuk yang mana, itu bisa berdasarkan nomor material, apakah material itu akan disimpan atau tidak, account assignment-nya bagaimana, good receipt atau tidak ya, dan invoice receipt atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi terakhir terkait dengan procurement for consumable material ya. Sampai di sini dulu videonya. Kita akan lanjutkan unit 6 di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.